Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Alam Sahril ya. Di konten kemarin yang udah saya upload, saya udah nunjukin wajah saya karena saya video sendiri. Untuk sekarang ini alhamdulillah ada istri tercinta saya yang membantu ya untuk vlog ini. Yang mau saya bahas tentang kunci ataupun langkah awal cara berbudidaya lobster air laut di kolam bak ya. Dan insya Allah seperti yang sekarang ini saya jalankan, alhamdulillah 70% berhasil. Jadi ada treatment tertentu atau syarat tertentu juga ya buat kita mau berbudidaya lobster air laut. Itu ada beberapa poin yang harus kita laksanakan, atau lebih tepatnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus punya kolam bak dulu ya. Ini ukurannya seperti ini, ukuran lebar paling 1,40 m, panjangnya ini 2 meter lah, kurang lebih 2 meter lebih ya, 3 meter kurang. Nah ini kuncinya ya. Jadi kunci pertama, kita harus ada kolam dulu. Yang keduanya harus ada filtrasi ya. Kebetulan anak saya nangis ya. Jadi harus ada filtrasi ya. Di sini sistemnya sistem chamber ya. Jadi air laut yang dari kolam ini 2 kali penyaringan. Yang pertama coba ke sini, masuk ke sini. Nah ini sistem chamber namanya ya. Coba kita buka. Nah di dalamnya ini seperti ini. Jadi ini ada 5 tahap ya. Tahap pertama, pembuangan dari sana harus lebih bawah dari ini. Terus si flaron pembuangan kita tutup pakai pasir malang ataupun pasir laut, nggak apa-apa. Yang kedua, kita tutup juga harus ada di bawah pasir malang yang pertama tadi ya. Yang kedua harus ada karang jahe. Yang ketiga harus ada batu apung, itu yang paling bawah. Yang ketiga, yang keempat ada karang jahe tapi yang gede ya, kayak seperti ini nih. Yang kelima baru kita pakailah sedikit biobol. Yang kelima bukan biobol ya, ada yang di bawah lagi itu jaring nelayan, cuman nggak kelihatan. Ini ada 6 media ya kalau nggak salah. Yang pertama tadi pasir malang, yang kedua karang jahe, yang ketiga batu apung, yang keempat karang ini nih, di bawahnya ada lagi karang jahe yang gede. Yang kelima jaring nelayan bekas, yang bekas aja. Yang keenam kita pakai biobol. Baru air ditarik dari penampungan ini lewat pakai pompa air ya. Jadi setelah ditarik dari sini nggak langsung ke kolam, nggak langsung balik ke kolam lagi. Kita tampung di sini. Nah di sini baru ini pakai busa ya, busa untuk buat di akuarium seperti itu. Nah baru air turun ke bawah. Jadi dalam berbudidaya lobster air laut di kolam bak itu yang pertama yang harus kita perhatikan filtrasi ya. Jadi filtrasinya harus bagus sehingga air laut yang disaring ke sini intinya benar-benar bersih, balik lagi ke kolam. Dan ini kegunaan sistem chamber ini, jadi ada semacam bakteri untuk penjernih air ya. Sekalipun pakan nanti kita kasih pakan, airnya kan suka bau amis kayak gitu, apalagi kan ini kolamnya kecil. Jadi untuk pakan akan menimbulkan bau amis, apalagi dari berbagai jenis. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan di antara pakan-pakan yang berdampak ke air ya. Makanya saya pilih salah satu pakan yang kurang berdampak ya. Sangat murah dan ke air tidak berbahaya ya. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan. Nah ini yang pertama tadi sirkulasi ya. Kita harus punya sistem penyaringan yang seperti ini, karena ini yang saya alami, alhamdulillah berhasil. Yang kedua, air laut ya. Air lautnya itu sebenarnya nggak usah sering diganti. Ini saya udah 1 bulan belum bisa ganti, cuman dilakukan penyifonan setiap 1 minggu sekali pakai selang seperti itu. Kita sifon 1 minggu sekali, bisa airnya dipakai lagi, kita masukin ke ember. Setelah itu kita ambil yang bersih beningnya, kita ibaratnya biar yang kotornya berpisah dulu.
kita masukin lagi ke sini. Jadi nggak usah ganti air sebenarnya, tapi kalau lebih bagus emang 1 bulan sekali ganti. Tapi saya insya Allah dengan sistem ini 1 tahun sekali baru saya ganti ya, karena air laut itu semakin lama asalkan bersih, asalkan sistem sirkulasinya bagus, dia semakin bagus, bahkan kadar garamnya semakin meningkat. Makanya setiap 1 bulan sekali kita masukkan air air tawar ke sini, sebanyak 1 ember ya, 1 ember kecil. Ya itulah ya, di poinnya gini, kalau kita ingin berbudidaya lobster di kolam bak seperti ini, kita gak usah takut, kita yakin aja ini syariat ya, hakikat kita kepada Allah, tapi kita harus ada syariat. Jadi yang pertama tadi sirkulasi ya, sistem sirkulasinya harus upayakan seperti ini ya. Jadi gak usah pakai, yang saya alami sebenarnya yang lebih bagus pakai protein skimmer, cuman kan di sini sulit untuk mencari protein skimmer, jadi kita pakai ini aja. Ini pertama sirkulasinya harus seperti ini, yang kedua penyifonan ya, penyifonan setiap 1 minggu sekali. Nanti video berikutnya akan saya lihat dan ini nih contoh lobsternya ya, mereka udah 1 bulan di sini tuh, alhamdulillah semuanya pada sehat semua, sehat semua, alhamdulillah pada sehat semua tuh ya, pada sehat. Ini dari ukuran jemret ya, bukan dari benur ya. Ada yang dari benur cuman lama. Kalau dari benur itu waktunya 1 tahun baru panen. Tapi kalau dari ini, dari ukuran seperti ini 5 bulan udah kita panen ya. Atau kalau pengen lebih puas 7 bulan baru kita panen. Ini dulu saya beli dari 1 telunjuk ya, sekarang udah si ibu jari ya, ada yang lebih. Pertumbuhannya lumayan cepat, alhamdulillah. Makanya bagi siapa saja yang ingin berbudidaya lobster air laut, nggak usah minder ya. Ini sangat mudah. Karena apa? Lobster itu termasuk hewan yang paling kuat. Makanya kalau misalkan di packing, dikirim ke luar negeri ataupun dari sini ke Jakarta, itu paling mudah. Cuman ada sistem pemakingannya nanti ya. Banyak di channel-channel yang lain menjelaskan tentang packing lobster yang benar. Nanti insya Allah saya praktekin kalau nanti ada datang barang baru ataupun nanti ini panen, saya login ya, saya liatin cara packing yang benar. Jadi yang pertama tadi ini ya, sistem sirkulasi. Yang ini sistem sirkulasi untuk penyaringan air. Setelah air disaring di sini, nanti air ditarik ke sini. Nah ini terus baru air masuk ke kolam. Pertama aja itu kuncinya ya, kuncinya itu aja udah, sistem sirkulasinya yang bagus. Usahakan 2 kali penyaringan seperti ini, naik ke atas baru turun ke sini, itu aja. Itu poin-poin pertama, langkah awal ya, kita bikin kolam itu sirkulasinya harus tepat, itu aja. Nanti langkah yang lain ada untuk menjaga air tetap sehat. Yang pertama tadi itu penyifonan ya, mau 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Yang kedua, cara memberi pakan itu nggak sembarangan ya. Jadi cara memberi pakan ada treatment khusus, ada gimana ya, setelah saya ajari ini, saya 2 kali gagal loh. Sebelum saya seperti ini saya 2 kali gagal ya, karena asal-asalan. Setelah saya pengalaman saya gali ilmu dengan otodidak ya, saya belajar langsung dengan praktek. Nah alhasil saya ada ilmu lah untuk dalam cara supaya air nanti bagus. Nanti saya bikin videonya untuk cara memberi pakan yang terbaik ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini, karena memang bertujuan untuk video kali ini saya untuk memberitahu apa ya, langkah awal kunci untuk pemula yang ingin berbudidaya di kolam bak di rumahan ataupun sekalipun jauh dari laut, nggak masalah. Ada teman saya yang dari Bekasi, yang di Jakarta juga mereka berhasil. Dan insya Allah tadi kalau kita ada cara tertentu, 1 tahun sekali baru kita ganti air, kadang 3 bulan lah paling cepat. Jadi buat teman-teman yang gak ada penghasilan ataupun gak ada apa itu pekerjaan karena COVID ya, sekarang ini COVID-19 kendala, dan misalkan kena PHK ataupun ini, silahkan ya kita buka peternakan lah, ataupun
pembudidayaan mau dari apa aja pokoknya. Kenapa saya memilih lobster air laut? Karena harganya yang cukup mahal. Yang kedua memang di sini tuh banyak bibitnya ya. Yang ketiga cara pengurusannya mudah ya. Jadi pakan nggak usah beli karena di kita banyak. Nanti dijelaskan ya satu persatu pakannya. Itu nggak usah beli pakan. Ada juga yang lobster air tawar, cuman ya di sini susah ya gitu. Tapi kenapa tadi saya bilang saya memilih lobster air laut, ya itulah harganya lumayan gitu. Ada yang sampai dari paling murah 300.000 nyampe 500.000, 700 sampai 1 juta lebih ke atas. Makanya kita punya 100 ekor aja di sini ya, di kolam kecil ini umpama ada 100 ekor. Tapi ini kami baru punya stok, saya punya stok 50 ekor kemarin ya beli. Kita punya 100 ekor saja di kolam segede ini, 2,5 meter ya, 2 meter lebih lebar panjangnya, lebar 1 meter lebih. Kita punya 100 ekor, maka dalam 5 bulan 7 bulan kita bisa menghasilkan jutaan rupiah. Contoh gini, dari 100 ekor itu misalkan menjadi 10 kilo ya, karena dari seed 100 gram baru kita bisa jual. Ataupun misalkan kita pengen lebih gede, dari seed 250 gram misalkan ya, jadi kalau sekilonya itu ataupun dari 200 gram sekilonya itu kan 5, kalau 100 ekor berarti jadi 20 kilo ya, jadi 20 kilo 100 bagi 5, jadi eh, dari 1 kilonya itu 5 ekor ya. Makanya dari 100 ekor itu akan menjadi 20 kilo, kalikan di harga 500.000 ya, tinggal gitu aja, 10 juta dalam 5 bulan asal berkah, hidup sehat insya Allah. Jadi kolam segede ini bisa menghasilkan 10 juta dalam setiap kali panen ya gitu. Ya itu sekian dari saya, semoga ada bermanfaatnya buat rekan-rekan yang mau berbudidaya lobster air laut. Silahkan bisa disimak video ini kunci pertamanya ini ya, kunci pertamanya ini yaitu sistem ini sirkulasinya. Nanti untuk belajaran ataupun pengalaman saya lebih lanjut bisa nanti saya vlog di video berikutnya, tata cara beri kasih makan dan lain sebagainya insya Allah. Terima kasih. Sebelum saya menyelesaikan video ini, saya mohon pada teman-teman tolong dukungannya ya, minta sodakoh subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi memberikan pengalaman saya, bukan ilmu, saya nggak punya ilmu, pengalaman saya tentang dunia lobster air laut ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.